Shalom bagi kita semua, damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih daripada anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kita sekalian. Perenungan firman Tuhan pada saat ini kita ambil dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 16-18. Lalu pergilah Obadja menemui Ahab dan memberitahukan hal itu kepadanya. Kemudian Ahab pergi menemui Elia. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Jawab Elia kepadanya, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal." Apabila orang yang berhikmat akan bersikap mawas diri, maka sebaliknya orang yang bebal akan mempersalahkan orang lain atas kesalahannya sendiri. Sikap tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang ia lakukan dan melempar tanggung jawab kepada orang lain ini bukan saja merupakan sikap pengecut, namun juga adalah sikap yang bebal. Sebab orang yang bebal adalah orang yang selalu merasa dirinya benar dan tidak dapat mengambil hikmat dari pengalaman yang ia telah lalui. Sebagai akibat, ia sulit untuk mengakui kesalahan dirinya dan justru mempersalahkan orang lain atas akibat dari perbuatan yang ia kerjakan tersebut. Kebebalan seperti itulah yang ada pada diri Raja Ahab sebagaimana yang ditulis dalam kitab 1 Raja-Raja 18 ini. Ia telah bersalah dengan membiarkan penyembahan berhala merajalela di negeri Israel. Sebagai akibat, Allah melalui Nabi Elia menyampaikan bahwa ia akan menghukum negeri tersebut dengan tidak menurunkan hujan selama 3,5 tahun lamanya. Namun ketika berjumpa dengan Nabi Elia, malahan Ahab menuduh bahwa Elia yang mencelakakan negeri Israel. Kebebalannya ini bukan saja mengakibatkan rakyatnya mengalami hukuman Tuhan, tetapi juga menyebabkan ia akhirnya mengalami kebinasaan. Bagi orang bebal, Efesus 5 ayat 15-16 berkata, "Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif dan mempergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat." Orang bebal adalah orang yang sudah tahu salah, dikasih tahu bahwa itu salah, tetapi masih bikin salah. Sebaliknya, kalau orang berbuat salah karena tidak tahu, dikasih tahu kesalahannya, lalu minta maaf dan tidak melakukan kesalahan lagi, itu namanya normal. Karena manusia punya kelemahan, tetapi sudah tahu bahwa itu salah namun selalu bikin salah, itu namanya bebal. Jadi janganlah bebal, tetapi jadilah orang bijaksana. Jangan marah bila kita dikasih tahu. Jangan marah bila orang lain memberitahukan kita tentang suatu kebenaran. Berterima kasihlah kepada mereka karena mereka memberitahukan kita, bahkan mungkin mengingatkan kita akan suatu kesalahan kita. Pertanyaannya adalah, menurut Anda termasuk orang yang berhikmat atau bebalkah diri Anda? Mengapa Anda menjawab seperti itu? Mari kita berdoa. Bapa yang baik, aku mengucap syukur kepadamu sepanjang hari aku telah lalui. Dan pada malam hari ini aku datang kepadamu meminta pertolonganmu karena aku tahu bahwa Tuhan yang menjadi jawaban atas hidupku. Aku tahu bahwa pengharapan di dalammu tidak pernah mengecewakan. Dan itu sebabnya tidak henti-hentinya aku datang kepadamu untuk menyerahkan seluruh kehidupan. Ajarlah aku untuk menghormati dirimu lebih dari semua hal. Sebab hanya di dalam takut kepadamu aku hidup penuh dengan hikmat dan bukan di dalam kebebalan. Ampunilah diriku karena tak jarang aku memilih untuk hidup menurut kehendakku sendiri dan mengabaikan tuntunan daripada firman-Mu. Aku mengaku bahwa seringkali aku mempersalahkan dirimu ya Tuhan untuk kesulitan yang kualami, yang sesungguhnya sebenarnya disebabkan oleh kebebalanku sendiri. Ampunilah diriku ya Tuhan karena seringkali aku mengabaikan kebenaran-Mu. Aku hidup berdasarkan keinginanku sendiri. Aku berterima kasih kepadamu karena di dalam kebesaran-Mu dan kemurahan-Mu, Engkau bersedia menuntun hidupku di sepanjang hari ini. Engkau adalah pribadi yang panjang sabar dan kemurahan-Mu tidak pernah berkesudahan. Aku menyerahkan semua yang telah kukerjakan di sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Berkatilah semuanya itu dengan keberhasilan. Kepadamu aku mempercayakan seluruh kehidupanku, keluargaku, gerejaku, orang-orang yang ada di sekitarku, dan apapun yang aku kerjakan
Biarlah semuanya hanya untuk memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Berikan aku hati yang mengasihi seperti Engkau mengasihi aku. Di dalam nama Tuhan Yesus aku telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.